Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Anak-anak semua, wabil khusus kelas 11 IIA 1 dan 2. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dari seluruh materi ilmu hadis, meliputi bab keempat, pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad, bab kelima, pembagian hadis dari segi sifat sanad, dan bab ke-6 atau bab terakhir, pembagian hadis berdasarkan tempat sandaran sanad. Video ini dibuat sebagai upaya untuk penguatan sekaligus pendalaman materi dan juga kesimpulan dari seluruh materi, di mana ketika kita menemukan sebuah hadis Rasulullah SAW, pada intinya hadis tersebut sudah melekat padanya meliputi 3 hal tadi, di mana satu hadis di situ bisa kita lihat kualitas sanadnya dan bisa kita tentukan apakah dia hadisnya sahih atau hadisnya hasan ataupun hadisnya dhaif. Kemudian hadis itu juga bisa kita pastikan dan bisa kita tentukan hadis tersebut merupakan hadis apa dari sisi sifat sanadnya. Baik itu kriteria sifat sanad yang pertama, ketersambungan atau terputus sanadnya, yakni muttasil atau musnad. Kemudian sifat sanad berupa dari sigat tahammul wal adanya, apakah dia musalsal atau mu'an'an, atau dari sifat sanad yang ketiga, dilihat dari jumlah jalur periwayatan sanadnya, nazil atau ali. Dari sisi yang ketiga, hadis itu pula bisa kita pastikan dan bisa kita tentukan apakah jenisnya qudsi atau hadis itu hadis nabawi. Kalau dia hadis qudsi punya cirinya, kalau dia pun hadis nabawi harus punya ciri juga. Ada yang marfu, ada yang mauquf ataupun maqtu. Nah, dapat disimpulkan bahwa ketika kita menemukan sebuah hadis, kita bisa menjelaskan dan kita bisa mengklarifikasi atau bahkan bisa memberi pemahaman kepada siapapun mengenai kedudukan hadis itu. Apa yang orang inginkan? Kalau orang inginkan itu kualitasnya berarti meliputi 3 macam, sahih, hasan atau dhaif, dengan segala ciri dan karakteristik dari ketiga hadis itu. Kemudian atau dari segi yang lain, bisa kita pastikan hadis itu qudsi atau dia hadisnya marfu atau mauquf atau maqtu. Nah, oleh sebab itu penting pada ketiga bab ini harus kita kuasai, mengingat pentingnya kita untuk membekali diri dengan pemahaman yang mendalam mengenai jenis-jenis hadis Rasulullah SAW. Maka dari itu, silahkan kalian pelajari secara detail karakteristik dan ciri-ciri dari masing-masing hadis, baik dari segi kualitas sanad, sifat sanad maupun sumber atau tempat sandaran sanadnya, karena nanti soal dan bentuk soal yang disuguhkan berupa
ungkapan atau kalian harus mampu mengemukakan alasan mengapa hadis itu disebut dengan hadis sahih atau mengapa hadis itu disebut dengan hadis dhaif. Kalaupun ada cirinya, apa cirinya? Kemudian mengapa hadis itu disebut dengan hadis muttasil, apa cirinya? Yang mana ciri itu bisa kita telaah dan bisa kita telusuri dari teks atau lafaz, sanad, matan, dan rawi hadis yang nanti akan diberikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Selamat belajar dan jangan lupa besok pukul 6 tepat kita akan mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.